kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan pada subtema 2 pembelajaran 6. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Sekarang coba kalian perhatikan percakapan antara Siti, Dayu, dan Beni. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Betul sekali, Siti. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba, Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku ya teman-teman. Nah, dari percakapan antara Siti, Dayu, Beni, dan Edo, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, salah satu peraturan yang ada di sekolah Siti, Dayu, Beni, dan Edo adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi, ketika Edo membuang sampah sembarangan, Beni menegurnya. Dan Edo juga meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan. Nah, dari percakapan tadi, sekarang coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Ya, jadi peraturan yang ada di dalam sekolah dalam percakapan yaitu dilarang membuang sampah sembarangan. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Jawabannya, karena dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor, bisa terjadi banjir, dan sarang penyakit. Jadi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Ya, kita harus berani menegur atau mengingatkan orang tersebut dan menasihatinya supaya tidak melakukan hal itu lagi. Jadi, kalau kalian melihat teman kalian melanggar peraturan, jangan sungkan untuk menegur ya. Tegur dan ingatkan orang itu menggunakan bahasa yang baik. Sekarang, sebutkan 2 hal penting yang ada dalam cerita. Kira-kira apa ya? Nah, hal penting yang ada dalam cerita yang pertama adalah kita harus merawat dan tidak menyakiti hewan. Yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelumnya apa sih itu aturan di sekolah? Nah, jadi aturan adalah suatu hal yang harus ditaati atau dipatuhi. Dan ada tata tertib di sekolah. Tata tertib juga disebut juga aturan. Aturan di sekolah dibuat oleh sekolah. Dan aturan di sekolah dibuat untuk mengatur ketertiban warga sekolah. Nah, berikut adalah beberapa contoh aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, hadir di sekolah tepat waktu. Jadi, sebagai murid yang teladan, kita harus berangkat sekolah tepat waktu ya, jangan terlambat. Nah, yang kedua, memakai seragam sekolah dengan lengkap dan rapi. Nah, sebagai murid dan siswa yang teladan, kita harus menggunakan seragam sekolah sesuai dengan peraturan sekolah yang ada, secara lengkap dan rapi, tidak boleh acak-acakan. Yang ketiga, melaksanakan piket sesuai jadwal. Jadi, kalau sudah dibagi jadwal piket, kalian harus piket sesuai jadwal masing-masing ya. Jangan sampai lupa tidak piket. Yang keempat, menghormati guru,
teman dan warga sekolah lainnya. Jadi, sebagai murid yang teladan, kita harus menghormati guru, sesama teman dan warga sekolah lainnya, baik itu satpam atau petugas kebersihan. Jangan sampai kita tidak menghormati orang-orang yang ada di sekolah. Oke, sampai di sini paham ya tentang peraturan di sekolah. Kita harus menaati peraturan yang ada di sekolah, jangan sampai melanggarnya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengidentifikasi kata yang berawalan dengan huruf kapital. Masih ingat, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama bulan dan hari, dan juga nama tempat. Coba kita perhatikan kata yang ditandai dengan lingkaran merah. Yang pertama, aku. Kenapa aku menggunakan huruf kapital? Karena merupakan awal kalimat. Begitu pula dengan kata jadi. Kata betul, selain, jadi, aku, ikan, dan lainnya. Kemudian di situ ada kata Siti. Kenapa dia menggunakan huruf kapital padahal tidak terletak di awal kalimat? Ya, karena Siti merupakan nama orang sehingga penulisannya diawali dengan huruf kapital. Begitu pula juga dengan Benny, Edo. Oke, jadi sudah paham ya penggunaan huruf kapital baik dalam teks maupun dalam percakapan. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan berdasarkan kata-kata yang kita tuliskan tadi bahwa huruf kapital digunakan pada awal nama orang, awal kalimat, dan awal penulisan kalimat percakapan. Nah, sekarang kita akan belajar penggunaan tanda baca. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Nah, tanda baca itu ada banyak loh, tidak hanya tanda titik saja. Nah, berikut adalah macam-macam tanda baca. Yang pertama ada tanda titik, yang kedua ada tanda koma, yang ketiga tanda tanya, dan yang keempat tanda seru. Tanda titik sebagai tanda mengakhiri sebuah berita atau pernyataan. Contohnya, pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi, titik. Selesai kalimatnya. Nah, sekarang coba kalian baca teks berikut. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, coba kalian tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Kemudian gunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, setelah kita tulis menggunakan huruf tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca, hasilnya adalah sebagai berikut. Pada kalimat pertama, awal kalimat menggunakan huruf kapital dan pada akhir kalimat menggunakan tanda titik. Begitu pula pada kalimat kedua, 3, dan 4. Sedangkan pada kalimat kelima, awal kalimat juga dituliskan menggunakan huruf kapital. Pada kata minggu juga dituliskan dengan huruf kapital karena minggu merupakan nama hari. Begitu pula juga dengan kata Lani, ditulis menggunakan huruf kapital karena Lani merupakan nama orang. Begitu pula juga dengan Siti dan
Begitu pula juga dengan kalimat terakhir, kalimat keenam. Awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital, dan pada kata Siti ditulis menggunakan huruf kapital walaupun tidak di awal kalimat dan juga diakhiri dengan tanda titik. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Dan setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, menurut kalian manakah yang lebih berat, 1 kilogram pepaya atau 200 gram biji jagung? Dan timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Nah, benar. Jadi, antara berat pepaya dengan biji jagung, yaitu lebih berat pepaya karena memiliki berat 1 kg, sedangkan jagung hanya memiliki berat 200 gram. Nah, timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Dan timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Dan timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Contohnya ada di gambar di samping. Coba kalian perhatikan antara buah semangka dengan buah pepaya. Menurut kalian lebih berat buah semangka atau buah pepaya? Nah, iya benar. Berdasarkan gambar tersebut, antara buah semangka dengan buah pepaya, kita dapat memperkirakan berat benda dengan hanya melihatnya secara langsung, yaitu lebih berat buah semangka. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ada kentang, ada semangkuk tepung, ada ikan, ada coklat, ada telur, dan juga semangkuk nasi. Nah, sekarang kita akan memperkirakan berat benda-benda tersebut. Yang pertama adalah berat semua kentang. Menurut kalian berat kentang 2 kg atau hanya 200 gram ya? Nah, jawabannya benar. Ada berat kentang semua adalah 2 kg karena semua kentang tersebut ada banyak, jadi tidak mungkin hanya seberat 200 gram. Kemudian semangkuk tepung, menurut kalian beratnya 5 kg atau 500 gram? Ya betul, jadi semangkuk tepung tersebut memiliki berat 500 gram karena tepung itu ringan dan hanya semangkuk, jadi tidak mungkin beratnya 5 kg. Kemudian ikan, menurut kalian berat ikan tersebut 1 kg atau 100 gram ya? Iya betul, jadi berat ikan tersebut kira-kira 1 kg karena ikan sebanyak itu tidak mungkin hanya memiliki berat 100 gram. Jadi berat ikan itu adalah 1 kg. Kemudian berat coklat, menurut kalian 2 kg atau 200 gram? Ya betul, jadi berat coklat itu hanya 200 gram karena hanya ada beberapa keping coklat. Tidak mungkin coklat hanya beberapa keping tapi beratnya 2 kg. Kemudian telur, menurut kalian berat telur tersebut 1 kg atau 100 gram? Ya, berat telur tersebut 1 kg karena terdapat banyak telur, tidak mungkin hanya 100 gram. Kemudian berat semangkuk nasi. Menurut kalian beratnya 25 kg atau 250 gram? Ya, jawabannya 250 gram karena kalau 25 gram itu bukan semangkuk nasi, tapi beras 1 kantong. Iya kan? Jadi berat semangkuk nasi hanya 250 gram. Nah, sampai di sini paham ya cara memperkirakan berat benda dengan melihat secara langsung. Sekian pembelajaran kita hari ini, tetap semangat dan terus belajar dan juga selalu jaga kesehatan ya.